Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Jaya dari kelompok 10 dengan NIM 002. Pada video ini saya akan menjelaskan atau menerangkan dari tugas mingguan dari praktikum atau tutorial statistika 2. Oke, langsung aja masuk ke soalnya. Jadi yang pertama itu, seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Ia mengambil sampel acak dari 15 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktunya itu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hitunglah interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksi produk tersebut. Nah, jadi pada nomor satu ini kita menggunakan estimasi rata-rata sampel kecil. Kenapa? Karena di sini diketahui sampel yang diambil itu 15, jadi N-nya tuh kurang dari 15. Dan kalau N-nya kurang dari 15 itu kita menggunakan distribusi T. Dan untuk rata-ratanya itu dari rata-rata sampel atau rata-rata X bar itu 35 menit dan simpangan bakunya itu 4,5 menit. Terus tingkat signifikasinya itu ada di 99%. Lanjut yang soal nomor 2 itu, sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Dari hasil survei, 400 laki-laki disurvei dan 280 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja, sedangkan 350 perempuan disurvei dan 210 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Nah, kalau untuk nomor 2 ini kita menggunakan estimasi selisih dua proporsi. Kenapa dua proporsi? Karena di sini kita membandingkan proporsi antara si laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua objek ya, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Jadi hasil survei 400 laki-laki di survei ada 280, berarti dari X ini 400, terus diambil hanya, jadi banyak dari 400 laki-laki di survei itu cuma ada 280 orang gitu banyaknya yang menggunakan media sosial. N-nya nanti N1-nya tuh 280, X1-nya 400, dan sedangkan untuk yang perempuan itu X1-nya 350. Dari 350 dari apa populasinya, dan diambil sampel tuh hanya 210 N-nya tuh yang menggunakan media sosial untuk berbelanja, dan interval kepercayaan itu 95%. Lanjut yang nomor 3, jadi sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variasi berat kapsul obat yang diproduksi. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukuran menunjukkan simpan baku sampel sebesar 0,5 gram. Dengan asumsi berat kapsul berdistribusi untuk kepercayaan untuk variasi dan simpan baku berat kapsul. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita menggunakan estimasi variansi, ya dimana di sini diketahui sampel acak itu N-nya itu 15 dan simpangan bakunya itu 0,5 dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal. Tentukan itu tingkat kepercayaan itu ada 95%. Dan untuk variansi dan simpangan yang dicarinya itu variansi dan juga simpangan baku berat kapsul tersebut. Oke, selanjutnya kita selesaikan tugas tadi yang menggunakan yang pertama software RStudio. Oke, karena sebelumnya saya sudah mengerjakan, saya sudah membuat sintaksnya. Di sini saya langsung salin aja sintaksnya. Nah, jadi untuk yang soal pertama kan diketahui tadi X barnya atau rata-rata sampel ke 35, sedangkan untuk simpangan baku sampel itu 4,5 dan ukuran sampel atau jumlah sampel itu 15. Dan untuk tadi apa selang kepercayaan itu kan 99%. 99% itu kan 1%. Nah, 1% itu 0,01. Dan untuk derajat kebebasan, untuk mencari derajat kebebasan di sini di sampel dikurang 1. Sampel kan tadi 15 dikurang 1 jadi 14. Selanjutnya nilai T kritis untuk alfa per 2. Tadi kan alfanya kan 0,01 dibagi 2 jadi 0,05, dengan derajat kebebasan tadi kan 15 dikurang 1 jadi 14. Nanti masukkan ke rumusnya. Dan untuk mencari standar error itu di sini ada 15 per SURT atau akar dari si 15-nya. Batas bawah atas level kepercayaannya our bound X bar dikurang nilai T-nya, distribusi T-nya dikali dengan standar errornya. Upper bound ditambah sama ini kitaran ya. Nah, di sini kita lihat nilai distribusi T-nya itu ada di 2,97. Jadi kita cari pada tabel dengan
Tabel yang sebenarnya apa si alfanya ini 0,005 dan untuk kredit kebebasan itu kan 14. Kita cari pada tabel dari 0,05 dan ininya 14 di dalamnya. Nah, 2,977 ya nilai distribusi T-nya. Nah, ya benar. Kalau di RStudio itu 2,97863. Oke, lanjut. Terus standar error itu ada di 1,11895 dan untuk hasilnya itu ada di interval 31,54122 sampai 38,45878. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Diketahui sampel yang pertama itu sampel laki-laki dulu. Sampel laki-lakinya itu ada di 400. Terus X itu jumlah jumlah laki-laki yang menggunakan media sosial itu ada 280 dan P topinya tuh ada di P topinya tuh X1 ntar dibagi N1 atau proporsi sampelnya. Lanjut yang untuk yang N2 itu yang sampel perempuan itu ada 350 dan untuk jumlah perempuan yang menggunakan media sosial itu ada 210 dengan rumusnya tuh X2 dibagi N2 dan untuk alfanya tadi itu ada di 95% ya. 95% itu berarti 5% ya, berarti 5 bagi 100 kan 0,05. Selisih proporsinya ntar si P1 P topi yang pertama dikurang dengan P topi yang kedua. Untuk standar errornya langsung aja kita run ya. Oke. Jadi dapatkan ya standar error itu ada di 0,034795532 dan untuk nilai Z kritis itu atau nilai distribusi Z-nya itu ada di 1,9. Kita cari ya pada tabel di sini alfanya 0,025. Habis itu berarti ntar 1 dikurang 0,025 itu ada di 0,975 ya. Kita cari pada tabel tabel distribusi normal 0,975. Nah, 0,975 ya ada di sini ya 0,975. Jadi di si Z ini 1,9 ntar ditambah dengan aduh 0,6. Jadi ntar jadi si Z itu 1,96 dan kalau di R Studio itu dia 1,959964 nggak digunakan. Jadi harusnya 1,9. Kita lanjut dan untuk hasil itu didapatkan 0,0318023 sampai dan 0,1681976. Jadi ini batas bawahnya dan ini batas atasnya. Kita lanjut soal nomor 3. Jadi nomor 3 diketahui jumlah sampel 15, simpangan baku sampel 0,5 dan untuk variansinya itu ntar simpangan baku dikuadratin. Nah, habis itu alfanya itu tadi 95%, jadi 0,05 dan untuk kebebasannya tuh ntar si sampel dikurang 1 dan lanjut langsung aja kita run aja. Oke, dapatkan nilai square-nya dari tabel untuk dari kebebasannya. Jadi kan tadi alfa 0,05 jadi dibagi 2 jadi kan 0,025. Nah, kita cari pada tabel tabel C square nilainya 0,975 dan untuk dari kebebasan 14. C square 0,975 terus ininya 14 berarti ada di sekitar nih 5,629. Nah, bener ya 5,628726 nih untuk yang C punya nih. Nah, lanjut. Nah, untuk variansi didapatkan hasilnya itu ada di interval 0,1340023 sampai 0,621680103. Sedangkan untuk di simpangan baku itu interval 0,366063 sampai 0,788545.
Oke, ini dia penyelesaian soal tugas mingguan menggunakan software RStudio, menggunakan software kedua yaitu Minitab. Oke, nanti kita ke menu start, habis itu pilih basic static. Untuk nomor satu itu kan tadi pakai distribusi T, berarti kita pilih yang one sample T. Nah, terusnya gini kita pilih summaries data, kita masukkan sampelnya. Tadi sampelnya itu ada di 15 ya, sampelnya itu 15. Untuk rata-rata sampel itu ada di 35. Dan untuk standar deviasi atau simpangan bakunya ada di 4,5. Kita mau option dulu. Dan untuk confidence level atau tingkat kepercayaan tadi 99. Ini kita pilih yang main, tidak boleh dari sama dengan ini. Oke, maksudnya kita oke. Nah, didapatkan tuh dengan sampel 15, rata-rata sampel 35 dan simpangan bakunya 4,5 itu setelah error 1,16 didapatkan hasilnya 31,54 sampai 38,46. Jadi kita samakan dengan RStudio. Nomor satu itu benar ya, sama ya, 1,5 ini sampai 38. Oke, lanjut untuk yang soal nomor 2 kita basic static. Habis itu kita pilih yang dua proportion, karena kan ini selisih dua proporsi ya, kita pilih yang dua proportion. Itu kita summaries data. Nah, untuk number of event itu tadi ada di yang untuk laki-laki itu, number of event itu yang di ininya jumlah laki-laki yang menggunakan media sosial ini 280. 280. Dan untuk number of trial itu dari yang disurveinya itu ada 400 laki-laki. Yang perempuan itu yang kedua 210. 210 dan number of trial itu yang disurveinya itu 350. Oke, terus ke option. Dan untuk confidence level tadi ada di 95. Oke, ininya difference oke, aman, aplikasinya juga oke. Dapatkan hasilnya itu ini 0,03182 sampai 0,168 kita samakan tadi dengan di studio hasilnya. Nah, 0,031803 sampai sama ya. Kita lanjut untuk yang soal nomor 3, basic static. Tadi kan kita estimasi variansi ya. Oke, variance. Kita ini pilih yang kita cari, tadi yang dicari kan ada dua, standard deviation sama variance. Kita yang pertama dulu ya, standard deviation. Nah, untuk sampelnya tadi itu ada di 15. 15 dan untuk sampel standard deviation tadi di 0,5. Oke, option kita pilih levelnya kita ada di 95. Oke, standard deviation ya benar. Oke. Nah, didapatkan hasilnya 0,360 sampai 0,789. Nah, sama ya, 0,366 sampai 0,780. Sama kayak di studio. Mungkin kita bikin lagi untuk mencari yang variansinya. Jadi kan diganti jadi sample variance, sample size 15. Nah, kalau variance itu kan tadi rumus itu kan apa, kuadrat dari simpangan baku, atau si simpangan baku itu akar dari si variance. Tadi kan si simpangan bakunya itu kan 0,5, berarti variance itu dikali 0,5 dikuadratin, jadi kan 0,25. Option 95 ini oke, langsung aja dapatkan hasilnya 0,134 sampai 0,622. Nah, sama ya kayak di studio. Oke, jadi ini dia hasil penyelesaian menggunakan software Minitab. Oke, jadi cukup sekian video yang dapat saya jelaskan, video tutorial statistika 2 tugas mingguan modul 1. Modul 1 estimasi parameter. Jadi mohon maaf jika ada salah dari penjelasan atau salah dari kata mungkin yang kurang berkenan, atau ada penjelasan yang kurang dipahami.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.